Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, di malam hari ini kemudian kami dapat menyapa Anda masih dalam saluran kesayangan kita, yaitu adalah TV Muhammadiyah. Dan tentunya malam hari ini akan menjadi satu episode pertama yang spesial begitu ya, karena ini merupakan episode pertama dari Getapak begitu ya, program terbaru yang tentunya menghadirkan banyak gerakan ketahanan pangan dalam skala keluarga. Hari ini kita akan diskusikan selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 8 malam pemirsa TVmu bersama saya Ariski Konita. Dan hari ini kita sudah kehadiran dua narasumber yang akan membahas lebih jauh kira-kira kalau di tengah pandemi seperti ini banyak dampak yang ditimbulkan dari masyarakat urban masyarakat non-urban juga kemudian menjadi satu terobosan untuk kemudian bisa menanggulangi tadi ya ketahanan pangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Hari ini kita akan diskusikan dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio TV Muhammadiyah Yogyakarta. Yang pertama, wah Masya Allah ini ganteng-ganteng loh di sini ya. Nggak kelihatan tapi. Nggak kelihatan soalnya. Oke, yang pertama pemirsa TVmu ada Gus Bahtiar atau Pak Bahtiar Dwi Kurniawan, sarjana filsafat Islam gitu ya Gus ya. MPA, beliau merupakan program manajer gerakan ketahanan pangan MCCC dan juga sekretaris Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM PP Muhammadiyah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Konita. Iya, seger Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau udah pakai batik-batik gini harus seger ya Gus ya? Siap pokoknya. Oke, berikutnya Mas Tifu kita sapa sudah ada di sebelahnya Gus Bah ini ya. Ada yang pakai jaket hitam-hitam, maskernya juga hitam, celananya juga hitam gitu ya. Ada Pak Ahmad Ma'ruf SEMSI, beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Ma'ruf. Waalaikumsalam Anita. Oke, kabar saya Pak Ma'ruf? Alhamdulillah, sehat selalu. Oke, ini kalau sekarang di tengah pandemi gini sudah jalan berapa bulan ya Gus Bah ya? Ya, kami beraktivitas sejak bulan Maret ya, untuk mengatasi pandemi COVID seperti ini itu. Banyak ranah yang dilakukan, salah satunya adalah di bidang sosial ekonomi untuk mengatasi dampak ekonomi dari COVID-19. Siap, nanti kita diskusikan lebih lanjut ya Gus Bah ya, ini karena tentunya banyak problemnya. Tapi sebelum kita diskusikan, pemirsa TVmu kami undang Anda untuk bisa live streaming langsung menyaksikan Gus Bah dan juga Pak Ma'ruf di sini ya, di YouTube-nya, di TVmu Jogja atau boleh juga di Facebook-nya di Televisi Muhammadiyah, dan juga bisa interaktif langsung untuk telepon bersama Gus Bah dan juga Pak Ma'ruf di sini di 0852 2507 9119. Kita langsung mulai diskusi kita. Pertama saya ingin langsung ke Pak Ma'ruf dulu nih. Siapa Pak Ma'ruf? Pandemi sekarang dampaknya kemana-mana. Pembelajaran daring, ekonomi banyak yang jeblok, kesehatan banyak dipertanyakan. Saya ingin menyoroti dari ekonomi dulu. Kira-kira dari skala makro dan mikronya yang paling terasa apa nih Pak Ma'ruf? Jadi gini Mbak Nita, kalau ekonomi secara makro sangat terasa kita mengalami sebenarnya resesi ya, orang nyebut resesi. Prinsipnya resesi itu kegiatan ekonominya itu mengecil. Jadi selama ini misalnya masyarakat belanjanya banyak jadi kecil. Belanja banyak kecil itu bukan berarti nggak punya uang, karena harusnya traveler piknik jadi nggak bisa piknik misalnya kayak gitu. Jadi semua mengecil, implikasinya ekonomi menurun. Apalagi daerah-daerah yang basis ekonominya itu sangat tergantung pada sektor jasa, kayak Bali, Jogja, itu ya pasti turun tuh, ya semua turun, dan daerah-daerah lain. Tapi kalau daerah yang basis ekonominya itu sektor basis pertanian, sebenarnya tidak terlalu. Misalnya di luar Jawa yang bukan kota ya, bukan ibu kota tapi pinggiran, tidak terlalu pengaruh. Tapi implikasi lainnya ada, yakni adalah kegiatan-kegiatan turunannya itu juga ikut melemah. Jadi kita merasakan misalnya pembelajaran, sektor kesehatan turun semua kan, sektor jasa turun. Nah semua ini berdampak ikut turunan satu pada kesejahteraan. Terus terang bagaimanapun, dan ini terjadi secara global, kesejahteraan masyarakat itu turun akibat COVID. Jadi program yang diambil teman-teman Bahtiar dan lain sebagainya yang concern bagaimana satu mengatasi dampak saat awal itu kan sangat terasa sekali, karena ada proses pembatasan, kalau orang dulu pakai istilah lockdown ya, meskipun itu lockdown versi kita ya, itu betul-betul pergerakan ekonomi berhenti, sehingga bantuan-bantuan tunai itu muncul ya. Saya kira itu nanti bagian respon Muhammadiyah, mungkin Bahtiar bisa menjelaskan. Tapi sekali lagi dari sisi ekonomi memang implikasinya
welfare, kesejahteraan itu turun. Nanti ini akan terlihat nanti pada indeks IPM, indeks pembangunan manusia, dugaan saya pasti turun, ya turun. Kenapa? Karena kualitas kesehatan menurun, yang kedua kualitas ekonominya turun. Nah, kalau pendidikan 1-2 agak melambat. Misalnya ya, dulu satu keluarga punya ekspektasi anaknya mau akan kuliah. Dengan kondisi seperti ini, ada yang menunda kuliah, dan itu terjadi. Tapi sisi yang lain, ada yang memang antusiasnya ada, tapi ada kendala teknis, maka menjadi kuliah online dan sebagainya. Tapi secara makro, berarti apa? Impact-nya secara ekonomi turun, tapi welfare-nya, kesejahteraannya juga menurun. Dan ini harus terus diupayakan untuk dipertahankan agar lebih jangan merosot, tapi paling tidak bertahan. Harapan saya adalah akhir tahun ini bisa naik dan 2021 ada proses recovery atau pemulihan. Itu harapan saya. Oke, tapi Pak Ma'ruf, kalau dihitung dari kemarin Maret ya bisa dibilang kurang lebih sampai sekarang per Oktober ini, per November bahkan itu memang terus turun grafiknya atau sebenarnya sempat naik dikit? Kalau dari triwulan 1, triwulan 2 turun, triwulan 3 ini naik, tapi masih defisit, masih negatif. Harapannya triwulan 4 positif, tapi begitu years on years, pasti negatif. Baik nasional maupun lokal seperti di Bali, yang basis-basisnya ekonomi jasa pasti turun. Tapi kalau basis ekonominya pertanian itu masih bisa bertahan. Ekonomi masih, nggak usah jauh-jauh. Ketika kita ke perdesaan saja, kegiatan ekonomi jalan, running aja, normal aja. Bahkan beberapa teman yang baru ini kan pada rame pulang lah ya, itu mereka pada cerita, lalu di tempat saya tidak ada masjid diatur jaraknya, itu sudah nggak berlaku. Orang pakai masker itu aneh, gitu ya. Jadi memang variasi untuk Indonesia konteksnya itu sangat beragam betul, baik dalam ragam pensikapan terhadap COVID maupun impact-nya secara ekonomi maupun sosial itu beragam. Dan ini menjadi menarik ya bagi Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia ada ini, jadi treatmentnya nggak bisa tunggal, pasti unik sesuai problem lokal. Itu. Karena urban sama non urban tadi beda treatmentnya ya Pak Ma'ruf ya. Ini menarik nih berarti Gus Bah. Kemudian ada solusi pastinya begitu kan untuk kita tawarkan treatmentnya berbeda antara dua segmentasi tadi. Kalau Muhammadiyah seperti apa nih kira-kira untuk menyoroti dari masing-masing elemen tadi? Ya, Muhammadiyah awalnya merespon COVID itu fokus atau heavy-nya di kesehatan. Ya, di bulan Maret, bulan April itu Muhammadiyah fokus di kesehatan, jadi di rumah sakit dan bagaimana kampanye-kampanye untuk melindungi warga dari COVID-19. Tapi setelah berjalan waktu, ternyata COVID ini tidak hanya masalah kesehatan, sudah merambah ke masalah ekonomi, banyak yang dirumahkan, di PHK, dan pendapatan juga menurun, bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itu Muhammadiyah merespon cepat itu kondisi itu supaya ada hal yang bisa dilakukan ataupun dirasakan oleh masyarakat, terutama kehadiran daripada ormas-ormas Islam itu yang mempunyai kepedulian dan kontribusi kepada persoalan real masyarakat. Nah, di awal memang ketika bulan-bulan Mei itu ramai warga yang bekerja di rumah kan, PHK macam-macam. Langkah pertama itu Muhammadiyah itu membuat lumbung pangan ya, membuat lumbung pangan dengan mengumpulkan sembako bahkan bantuan tunai, dan kami distribusikan kepada warga yang terdampak COVID ya. Jadi awalnya itu benar kata Pak Ma'ruf ya, yang paling banyak kan sektor jasa ya. Misalkan orang yang bekerja di sektor jasa itu sangat terasa sekali. Awalnya berpendapatan, habis itu hilang sama sekali. Walaupun dalam konteks fisiknya rumahnya bagus macam-macam, tapi cicilannya juga besar, mobilnya juga nyicil dan sebagainya. Akhirnya pengeluarannya besar, pendapatannya tidak ada. Itu salah satu yang menjadi target bagian sembako kita, karena memang secara jangka pendek yang dimakan juga tidak ada seperti itu. Nah, secara nasional kita membuat gerakan ketahanan pangan, salah satunya adalah membuat lumbung pangan, mengumpulkan
bahan makanan dan bantuan tunai, dan kami mendistribusikan kepada warga yang membutuhkan berbasis masjid Muhammadiyah, berbasis amal usaha Muhammadiyah, dan berbasis ranting-ranting Muhammadiyah di tingkat desa atau RT RW seperti itu. Nah, itu nasional. Nah, kami berjalan pembagian sembako serentak dan bergelombang itu sampai setelah Lebaran ya. Nah, setelah ada pelonggaran ya, ada istilahnya dulu new normal. Nah, new normal itu pelan-pelan mata rantai ekonomi berjalan ya, walaupun sangat pelan seperti itu, sehingga Muhammadiyah punya program yang lebih jangka menengah seperti itu dengan menumbuhkan dan menghidupkan ekonomi produktif yang berbasis keluarga. Ya, program ini variatif ya dilakukan oleh Muhammadiyah. Ada yang dilakukan oleh Muhammadiyah secara kelembagaan melalui majelis ya. Ada majelis pemberdayaan masyarakat yang saya di situ sehari-hari, itu punya program untuk jangka menengah itu ketahanan pangan ya berbasis keluarga itu dengan urban farming ya, dengan peternakan berbasis keluarga dan mungkin dukungan pada UMKM ya, itu kami lakukan. Ada yang dilakukan oleh Bu Aisyah, juga punya pendekatan variasi kelompok-kelompok usaha seperti itu untuk ketahanan pangan seperti itu. Ada teman-teman Lazismu selain yang mensupport kami, teman-teman Lazismu di berbagai daerah dan jaringannya juga menggelorakan gerakan ketahanan pangan juga. Jadi jangka pendek kami lumbung pangan tadi mengumpulkan dan mendistribusikan sembako, bahkan bantuan tunai kepada guru honorer, pegawai honorer, korban perumahan dirumahkan, itu bukan perumahan, korban dirumahkan itu ya kami bantu, tidak hanya sembako tapi juga ada bantuan tunainya. Untuk bentuk yang lain kita tahan dulu ya, ya Pak Ma'ruf ya. Kita harus jeda iklan dulu, nanti kita sambung di segmen kedua. Mirsa TV tetaplah bersama kami dalam Getapak Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga. Siapa sih yang nggak tahu ikan lele? Ikan lele merupakan makanan tinggi protein yang mudah didapatkan dengan harga terjangkau, dan tentunya dengan komposisi gizi tinggi seperti protein, lemak, mineral, dan air. Selain itu, ikan lele mudah dalam pemasarannya, sehingga memiliki peluang bisnis yang besar. Tidak hanya dapat dibudidayakan dalam skala besar, ikan lele juga dapat dibudidayakan dalam skala rumahan. Budidaya ikan lele dalam ember tidak memerlukan lahan yang luas dan biaya yang besar, sehingga masyarakat mampu mengelola budidaya secara mandiri untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan penghasilan tambahan. Bercocok tanam, kegiatan yang sangat mengasyikkan dan membutuhkan ketekunan. Semakin terbatasnya lahan pertanian membuat beragam metode pertanian muncul. Salah satunya adalah pertanian kota atau urban farming. Lahan yang dapat dimanfaatkan ialah pekarangan, halaman pemukiman, dan lahan terbuka dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Adapun manfaat yang dihasilkan ialah kualitas udara yang segar, meningkatkan estetika dan keindahan kota, memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Masyarakat perkotaan semakin sadar untuk memanfaatkan sisa lahan di pekarangan rumah untuk kegiatan bercocok tanam, beternak, maupun budidaya ikan dengan mengusung konsep urban farming. Telur merupakan sumber protein tinggi yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat dan sangat mudah dijangkau. Untuk menghasilkan kualitas telur yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari, dapat dilakukan dengan beternak ayam ras petelur skala rumahan. Beternak ayam ras petelur skala rumahan saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. Dengan lahan terbatas, mampu beternak ayam dan menghasilkan telur dengan kualitas baik. Didukung teknologi sederhana dan ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Melalui metode ini, masyarakat mudah menjangkau bahan pangan sehari-hari melalui hasil panen dan menjaga kualitas telur yang dikonsumsi, serta dapat menambah penghasilan.
Terima kasih Mirsa TV-mu, Anda masih bersama kami dalam Getapak Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga gitu ya, bersama dengan Gus Bah dan juga Pak Ma'ruf di sini. Dan kami masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami, untuk telepon boleh juga atau mengirimkan WhatsApp Anda di 0852 2507 9119. Kita masih sambung tadi ya Gus ya. Ada banyak ternyata Muhammadiyah. Kalau diperintilin Gus, ternyata banyak ya kemudian bantuan-bantuan itu. Betul. Apalagi nih Gus? Tadi untuk jangka pendek ya, jangka pendek untuk social safety net kami memberikan bantuan langsung, baik yang sembako, tunai, bahkan nutrisi untuk ibu hamil, menyusui, balita untuk mencegah stunting itu juga kami lakukan ya di banyak tempat seperti itu. Target kemarin untuk 2 bulan itu terbagi 1 juta sembako untuk seluruh Indonesia ya. Kami lakukan seperti itu. Nah, untuk jangka menengahnya kami sekarang itu masuk dalam penguatan ekonomi produktif berbasis keluarga. Kami punya program namanya Getapak ya, Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga. Kenapa kami memilih keluarga? Karena keluarga itu bisa kita lihat bahwa secara mikro, secara size ekonomi di tingkat kecil itu keluarga itu yang paling terasa, sehingga nanti ada kerjasamanya di tingkat keluarga seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah dengan program Getapak itu yaitu menumbuhkan kegiatan ekonomi untuk memenuhi pangan yang bisa dilakukan oleh anggota keluarganya masing-masing. Maka kami Getapak ini ada kegiatannya yaitu urban farming ya. Jadi pertanian lahan sempit seperti itu. Ya, tidak hanya pertanian misalkan yang sayur-sayuran, itu juga ada peternakannya, ada budidaya misalkan ikan, bisa ayam begitu. Itu yang kami lakukan. Tentu itu dengan pendekatan keluarga. Juga ada dukungan untuk UMKM ya, misalkan yang di PHK, misalkan yang dirumahkan itu bisa memulai usaha ya. Jadi ada pilihannya, ada urban farming tadi, dan yang kedua adalah UMKM ya. Mau berusaha apa, misalkan jual siomay misalkan, apa yang bisa dilakukan, atau jahit menjahit itu bisa dilakukan usaha itu. Jadi Getapak ini program jangka menengah untuk menghidupkan ekonomi yang berbasis keluarga begitu. Karena mau nggak mau harus tetap jalan Gus ya. Harus sustain, harus hidup terus berjalan ya. Bahwa pandemi COVID ini nggak jelas kapan berakhirnya. Jadi kita kuatkan dulu di sektor keluarga ini. Begitu. Ini menarik Pak Ma'ruf. Berarti kemudian keluarga ini menjadi unit terkecil plus terpenting gitu ya Pak Ma'ruf ya, untuk bisa tadi meningkatkan ekonomi. Ini kalau dari sisi ekonomi gimana nih ngelihatnya? Jadi perubahan perilaku berekonomi itu terjadi ya, salah satunya akibat karena shock ekonomi. Jadi misalnya keluarga yang punya sektor jasa, misalnya aja sebut driver online, income-nya gede loh itu, bukan kecil. Tapi karena ada shock ekonomi, terpaksa nggak ada konsumen toh. Secara alami pasti dia lalu nggak punya pendapatan. Ya, pendapatannya tipis, tabungannya terus berkurang. Nah, di sini semua berubah perilakunya, behaviornya. Pada waktu awal itu banyak orang masih ngeluh, ya kan, aduh kita repot. Tapi begitu sekarang nggak ada, saya nggak dengar ngeluh itu, nggak dengar. Kenapa? Karena ini menjadi satu perasaan bersama. Kita ini sama-sama korban oleh yang namanya COVID gitu, dan ini harus kita hadapi bersama. Tapi perubahan perilakunya itu tampak sekali pada satu pekerjaan. Lebih yang istilahnya terdampak langsung, yang sampai dirumahkan dan sebagainya, itu switch profesi ya, income-nya tetap jalan. Ada bahkan seorang pilot ya di Jakarta itu langsung switch jadi chef, buka restoran kecil, dan dia tetap eksis ya kan. Teman saya kena kemarin, sekarang jadi resellernya gas, ternyata ya eksis, jadi men-switch cepat sekali. Itu dulu nggak kebayang bahwa dia akan berbisnis di wilayah itu dari sisi profesinya.
Dari sisi konsumsi juga berubah. Perilaku kita semakin dalam perilaku konsumsi online itu menjadi kebutuhan, ya kan? Sekarang konsumsi barang makanan maupun non makanan karena kondisi ya situasi mendorong kita semakin ekspansif melalui online. Berarti ada perubahan. Sehingga referensi pilihan barang pun berubah. Referensinya sekarang gadget ya, jadi itu. Gadget dulu nggak jadi kebutuhan, data telepon mungkin dulu awalnya telepon, sekarang semua memerlukan data, kan itu ya. Jadi switch-nya berubah. Lalu perilaku saving, tabungan itu berperilaku. Kalau saya memang selalu mengkampanyekan periode COVID gini jangan saving. Anda punya uang, ada dua pilihan, konsumsi tentu yang tepat ya, atau investasi. Sudah itu. Seperti programnya Muhammadiyah ini, seperti tadi peternakan skala kecil itu enggak apa-apa, itu bagian dari investment sebenarnya. Lakukan investasi ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan mungkin pada seri berikutnya ya kan, ada serial bagaimana teknik misalnya beternak pada skala kecil tapi ekonomis misalnya. Nah, itu kan ada ilmu-ilmunya. Nah, itu investasi. Kita punya uang 5 juta mungkin lebih tepat di situ daripada ditabung di bank. Nah, itu perilaku. Anda punya uang yang kira-kira agak cukup gitu, ya belanjakan. Belanjanya terserah, yang penting tepat ya, yang penting tepat. Kenapa? Karena kegiatan membelanjakan atau istilahnya konsumsi itu akan bagian dari penyelamat ekonomi makro. Jadi gerakan untuk tidak saving itu penting untuk periode sekarang ini. Berarti mindsetnya harus diubah ya Pak Ma'ruf ya? Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan. Dan selalu saya katakan, kelenturan UMKM, kelenturan kita dalam mensikapi itu jauh lebih aman gitu dan progresif ketika menghadapi kondisi seperti ini. Karena kalau nggak lentur, hancur gitu. Ya, kelenturan itu menjadi penting. Adaptif juga berarti itu ya, kondisinya sekarang. Tapi responnya masyarakat ini Pak Ma'ruf, sebenarnya semua dikatakan langsung mayoritas akan kita harus siap berubah, atau sebenarnya masih ada sebagian kalangan yang belum bisa, masih jet lag gitu tanda kutip untuk berubah. Kalau yang di perdesaan ya, saya sering beberapa ketemu teman-teman di sana, memang nggak men-switch. Kenapa? Karena dia nggak berubah. Sektor pertanian ya jalan, sektor peternakan ya jalan, memang gitu saja. Di pedesaan, apalagi di luar Jawa tampak ya, teman-teman saya selalu ngasih tahu, Pak, di sini enggak, mahasiswa saya kan masih online tuh banyak yang cerita, di sini enggak ada masalah. Kami kumpul-kumpul enggak ada masalah. Ya, kesadaran kritis ini masing-masing macam-macam. Kalau saya masih meyakini bahwa COVID itu berbahaya, maka harus tetap dikelola, dicegah, dihindari. Jadi gerakan 3M itu menurut saya kebutuhan ya. Tapi tidak paranoid. Ya kita ketemu enggak apa-apa, tapi kita harus treatment, jaga diri, atau imunitas kita jaga, olahraga tetap kan gitu. Pakai masker, itu penting. Bahkan acara TV juga harus pakai masker. Itu sekarang ini. Tetap. Tapi jangan lalu mengabaikan juga. Teman kita ya, saudara kita yang di Klaten ini, Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah kemarin juga kena. Keluarganya juga kena dan masih tertolong gitu ya, masih muda. Ini menunjukkan bahwa ini serius. Meskipun saya ketemu di banyak daerah juga ada yang nganggap ini nggak serius. COVID ini konspirasi ini itu, kalau saya lupakan lah. Sudah jelas ini kejadian global. Real gitu ya. Iya, dan serius. Vaksin, jangan pernah menunggu vaksin datang. Jadi gini, hubungannya dengan ekonomi, pemulihan ekonomi rumah tangga ini udah benar. Rumah tangga memberi activity, kadang-kadang belum tentu ini untuk subsisten loh sebenarnya. Yang dilakukan teman-teman Gus Pak ini bukan berarti lalu ekonominya nanti bertahan, itu enggak juga. Tapi activity ini membuat imunitas naik, ya kan? Dapat nemu hobi toh, karena ini work from home, waktunya sedikit dia mulai belajar, ya toh, berkreasi, dan suatu saat dia bisa jadi profesi karena itu, iya kan? Betul. Nah, hal seperti itu bagi saya jauh lebih produktif daripada satu, kita kan masih banyak orang yang mengeluh-eluh, ya kan, sering mengeluh ini COVID kapan selesai, daripada menuduh-nuduh ini konspirasi misalnya gitu kan, atau juga orang yang lengah ya, yang mengabaikan. Ya, kita harus proporsional. Istilah saya itu antara kegiatan ekonomi itu kayak gas gitu biar kita tumbuh, tapi remnya ini benar-benar COVID itu rem.
Jangan abaikan, jangan korbankan kesehatan. Kalau saya ke situ. Baik, tetap open mind tapi disiplin juga berarti. Harus, ya. ya. Ma'ruf ya. Gas rem itu harus dimainkan. Gas rem harus dimainkan. Ya. Ini menarik berarti Gus Bah. Kemudian dari Muhammadiyah sebenarnya melihat ada satu mungkin kendala di lapangan kah ketika berusaha mengkampanyekan ini. Tadi misalnya investmentnya juga jalan. Tapi kita tahan dulu ya Gus Bah ya. Sepertinya harus break dulu. Ini kita sambung nanti segmen ketiga Mirsa TV-mu. Tetaplah bersama kami dalam Getapak. Siapa sih yang nggak tahu ikan lele? Ikan lele merupakan makanan tinggi protein yang mudah didapatkan dengan harga terjangkau dan tentunya dengan komposisi gizi tinggi seperti protein, lemak, mineral, dan air. Selain itu, ikan lele mudah dalam pemasarannya sehingga memiliki peluang bisnis yang besar. Tidak hanya dapat dibudidayakan dalam skala besar, ikan lele juga dapat dibudidayakan dalam skala rumahan. Budidaya ikan lele dalam ember tidak memerlukan lahan yang luas dan biaya yang besar, sehingga masyarakat mampu mengelola budidaya secara mandiri untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan penghasilan tambahan. Bercocok tanam, kegiatan yang sangat mengasyikkan dan membutuhkan ketekunan. Semakin terbatasnya lahan pertanian membuat beragam metode pertanian muncul. Salah satunya adalah pertanian kota atau urban farming. Lahan yang dapat dimanfaatkan ialah pekarangan, halaman pemukiman, dan lahan terbuka dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Adapun manfaat yang dihasilkan ialah kualitas udara yang segar, meningkatkan estetika dan keindahan kota, memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Iya, Mirsa TV-mu ternyata butuh banyak langkah, butuh banyak cara untuk kita bisa adaptasi di tengah pandemi, terutama di sektor ekonomi tadi Pak Ma'ruf dan juga Gus Bah sudah menjelaskan. Dan kita akan coba telisik lagi Mirsa TV-mu dari pertanyaan Anda yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Kami akan sapa sudah bergabung dari PCM Majelis Kader Aji Barang Banyumas. Ada Harnen Juliantio ini ya, Gus Bah. Pak Ma'ruf bertanya begini, program Getapak berbasis keluarga itu bagaimana cara untuk mewujudkannya? Artinya prosedurnya agar warga Muhammadiyah bisa merasakan program tersebut, juga seberapa besar sebenarnya pengaruhnya terhadap perekonomian warga Muhammadiyah? Ini mau siapa yang menjawab? Oke. Gus Bah ya. Jadi Getapak ini bagian daripada program payung besar MCCC ya. Yang Muhammadiyah COVID Command Center itu yang sekarang sudah ada di setiap wilayah, daerah, bahkan sampai ke grassroots ya. Inisiasi program Getapak itu sebenarnya bagian dari model saja. Bagaimana kami membuat model gerakan ketahanan pangan berbasis keluarga. Model kami lakukan itu di daerah-daerah yang zona merah ya. Zona merah COVID atau bahkan zona hitam yang tadi kehidupan ekonomi banyak tergantung dari jasa. Kami punya model misalnya di Bali. Di Bali itu ada 4 kabupaten yang kami intervensi secara intensif kroyokan ya, antara Muhammadiyah, MDMC, MPM, Aisyah, Lazismu, dan MCCC semuanya. Jadi dalam payung MCCC itu kita keroyokan untuk bagaimana meringankan beban warga yang terdampak daripada pandemi COVID dengan memberikan penguatan atau intervensi ekonomi yang ada di keluarga begitu. Di daerah industri Surabaya juga kami melakukan, di daerah jasa banyak itu misalnya kayak di Malang kami lakukan, termasuk di Yogyakarta kami intervensi. Nah,
Ini juga bisa dikembangkan di daerah masing-masing ya. Misalkan kalau di Banyumas bisa juga, itu bisa koordinasi dengan MCCC. Bagaimana kalau di Banyumas itu ada tertarik dengan inisiasi gerakan ketahanan pangan berbasis keluarga, itu bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang kami bisa suplai ya. Kami bisa suplai apa aja kegiatannya. Kami ada modul-modulnya, kami ada videonya, dan bisa kerjasama fundraisingnya apa itu pendanaannya dengan amal usaha setempat gitu, dengan lazismu dan pihak-pihak terkait, termasuk juga bisa dengan pemerintah seperti itu. Jadi ini bisa fleksibel ya, bisa dilakukan Muhammadiyah melalui payung MCCC. Kalau seandainya di daerah Mas Harnen ya, namanya Mas Harnen itu kayak nama yang tidak berbau Banyumas ya, nggak tahu mau namanya nama kayak Amerika Latin begitu. Jadi itu Mas Harnen bisa mengusulkan misalkan kepada MCCC, kalau seandainya MCCC daerah di Banyumas tertarik, bisa membuat program peningkatan atau gerakan ekonomi berbasis keluarga. Seperti itu. Misalkan bentuknya urban farming, kita suplai modul, video, bagaimana memulai kegiatannya dan bentuk-bentuknya seperti apa, seperti itu. Terbuka bisa. Berarti ya Gus Bah ya sebenarnya ya? Terbuka sekali karena ini karena ini kan kebutuhan dasar ya ekonomi, dan implementasinya ya tergantung lokal daerahnya. Misalkan kalau UMKM apa di Banyumas yang bisa didorong dan bisa dikuatin, bisa diinisiasi begitu. Nah, terus nanti bagaimana strategi pendanaannya ya, bisa berjejaring ya. Pertama amal usaha ya kan. Kedua dengan internal lazismu dari lembaga financing Muhammadiyah, yang ketiga dengan pemerintah, yang keempat dengan ya warga gotong royong begitu. Ya kami misalkan memanfaatkan di Jogja yang diinisiasi oleh MPM itu memanfaatkan CSR ya, CSR perusahaan. Kemarin ada bank pemerintah daerah di DIY membantu MPM untuk program Getapa itu. Nah, seperti ini. Bahkan ada CSR, ada yang kredit lunak. Lunak sekali ya. Kami alokasikan ke daerah Sleman yang usaha perikanan seperti itu. Mereka awalnya adalah petani salak ya, karena tujuan wisata berkurang, nggak ada yang beli salaknya, mereka beralih profesi menjadi usaha ikan seperti itu. Nah, itu menggunakan, kita alokasikan dari dana kredit lunak dari bank yang kerjasama dengan Muhammadiyah. Jadi Mas, di Banyumas ya bisa dilakukan inisiasi program dengan bermitra dengan berbagai pihak. Bentuknya kami di MCCC pusat bisa memberikan contoh-contoh dan modelnya seperti itu. Gitu Mbak Konita. Baik, berarti dari terbuka dan ternyata stakeholdersnya banyak sekali berarti ya, ini banyak ya. sekali, Gus Bah ya. Baik, bisa dimanfaatkan tadi ya Pak Harnen Juliantio ya di Banyumas, nanti bisa langsung menghubungi. Ini kalau misalnya ingin ini dulu mungkin Gus Bah, ketika ingin menghubungi kemudian langsung menjalin kerjasama, ini harus langkah pertamanya apa dulu nih? Ya nanti bisa menghubungi MCCC PP Muhammadiyah ya. Nanti kalau MCCC kalau bidangnya ekonomi akan diarahkan ke saya pastinya begitu, karena saya yang kebetulan membidangi tentang dampak ekonomi daripada COVID-19 seperti itu. Siap, langsung ya. Bisa dicoba gitu ya bisa, Pak Harnen ya? Ya, betul. Baik, Pak Ma'ruf, ini menarik, berarti tadi kalau ditanyakan juga, berarti seberapa besar pengaruhnya begitu untuk perekonomian di warga Muhammadiyah? Memang sebegitu besarnya berarti pengaruhnya ya Pak Ma'ruf? Jadi kalau program seperti ini tetap saya punya keyakinan dampak jangka pendek, jangka panjang. Dan jangka pendeknya itu satu, happiness sebenarnya ya. Orang kan bagaimanapun kena itu kan ikut terlibat, bersosialisasi kan jadi satu hal yang menjadi kebutuhan juga. Yang kedua, secara ekonomis ketika nanti program ini diimplementasi secara serius, karena kita udah kalkulasi bahwa ini menguntungkan. Misalnya peternakan yang skala hanya telur misalnya hanya 20 ayam misalnya. Nah, ini kan ekonomis sebenarnya. Ekonomis itu berarti bisa subsisten untuk kebutuhan gizi keluarga,
tapi satu tahap tertentu nanti bisa menjadi sumber ekonomi. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya sebenarnya juga mendorong open mind kita, bahwa setiap ada cobaan kita kan meyakini, ya kita ini orang beriman, setiap ada ujian pasti dibalik itu ada solusinya, ada jalan keluarnya, way outnya. Yang penting kita mengimani, ya toh, jangan menjual ketakwaannya itu. Nah, bagaimana kita mengimani, harus ada ikhtiar, salah satunya ini. Nah, ikhtiar ini pasti akan men-switch pola pikir kita. Oh, ternyata kita bisa juga loh berubah seperti ini. Jadi bencana ini membuat kesadaran kritis banyak masyarakat maupun individu bahwa kita ini bisa berubah, bisa melakukan sesuatu yang dulu tidak diduga-duga. Nah, termasuk ini, kalau ini diseriusi, jangan-jangan dia nanti akan jadi juragan telur loh ya, pada satu saat. Itu sangat mungkin, ya sangat mungkin. Nah, ini butuh keseriusan ya. Nah, nanti pasti godaan program ini adalah, namanya program ya, ketika kondisi ekonomi recovery. Apa lalu kalau ditinggalkan itu gagal? Bukan, karena itu pilihan. Jadi ketika nanti ya kegiatan tadi udah diajarin nanti oleh pendamping bagaimana beternak lele yang baik, produktif, lalu kok nanti ditinggal, apa itu programnya gagal? Belum tentu, karena dia memang punya preferensi pilihan atas profesi, ya kan? Tapi paling tidak selama dia misalnya terdampak, belum terekrut oleh perusahaannya, dia ada buffernya, ada penyangganya dari sisi ekonomi, ketercukupan gizi, maupun tadi yang terpenting sebenarnya faktor non ekonominya, yakni happiness. Bagaimanapun kita butuh activity yang tetap aman. Kalau kumpul-kumpul terus kan ada risiko ya penyebaran COVID. Tapi kalau ini kan menyalurkan hobi, itu bagian kebutuhan dan itu penting bagi saya. Ya. Masyarakat penting tuh. Orang pada goes itu penting ya. Kenapa? Karena selain itu menghidupkan kegiatan ekonomi ya kan, warung-warung rame kan gitu, tapi kegiatannya itu membuat kita ya, sikap kita, imunitas kita ya kan menjadi lebih baik gitu ya. Dan ini diperlukan kan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Sekali lagi jangan pernah berharap pada vaksin, ya kan? Vaksin itu kapan, bagaimana dan sebagainya, kalau saya itu ya, sudahlah ya, ada yang ngurusin. Tapi secara mikro kita rumah tangga, kita individu ya kita ngurusi diri kita ya agar tetap imunitas baik, happy gitu. Lalu subsisten itu tetap penting. Ya itu ya. Baik, jadi fokus ke hal-hal yang bisa kita atur gitu ya Pak Maruf ya. Pasti, yang kita ya kontrol. Iya, bisa dikontrol. Kalau vaksin sampai tidak tahu kapan, selesainya juga tidak tahu kapan gitu ya. Jadi jangan sampai terombang-ambing dalam ketidakpastian gitu ya Pak Maruf ya. Oke, menarik ini. Gus Bah, berarti kemudian bagaimana maintenance ya dari Muhammadiyah tadi ya, dari Kitapak sendiri untuk kemudian betul-betul mengelola dan memastikan ini berjalan efektif? Ya, pertama adalah pendataan ya Mbak. Kunci dari awal dari sukses program ini adalah pendataan. Kami melakukan pendataan secara hati-hati dari bawah. Data kami dapatkan dari data kemiskinan yang kami cross check dengan pihak aparat setempat di level bawah, sehingga ada double check di situ, dan kami juga ada observasi secara langsung, sehingga memang ketika kita pendataan itu sudah mendapatkan datanya dan kita lihat orangnya, kita diskusikan dengan aparat setempat di level bawah, kira-kira layak nggak ini dapat, kalau bagaimana tanah warga ini oke, disetujui, akhirnya yang itu. Dan pendataan itu menjadi kunci ya. Kalau selanjutnya setelah itu pendampingan. Nah, kami pendampingan ada fasilitator pendamping untuk mendampingi warga yang kita data yang akan mendapatkan atau menjadi target program ini terlaksana di lapangan seperti itu. Nah, pendamping, fasilitator itu penting ya. Pemberdayaan tanpa pendampingan ya nanti bisa nggak sustain begitu, bisa gagal seperti itu. Nah, kunci pendataan yang kedua adalah pendampingan. Nah, yang ketiga mungkin kita koordinasi dengan stakeholder, baik yang ada di tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat, dan sinergi dengan berbagai pihak itu menjadi kunci kita untuk sukses program ini. Tantangannya memang mobilitas ya. Tantangan kita dalam program pemberdayaan masyarakat ini adalah mobilitas, karena kita dibatasi, karena kita juga harus jaga jarak,
hindari kerumunan. Nah kadang kalau sosialisasi atau pelatihan itu kan harus ngumpulin orang, ya terpaksa juga harus pakai siasat, maksimal 10, 15 orang, nanti kita bergelombang dan kita tour place-nya sehingga nanti bisa distancing-nya dapat ya. Insya Allah nanti sehat dan selamat dan kondisi bisa menjadi lebih baik lagi. Atau lewat daring gitu bisa juga. Lewat daring koordinasinya daring. Iya betul. Ya begitu. Tapi soalnya kadang kurang dapat kalau pelatihan daring. Kalau orang Indonesia tuh belum ketemu, belum greget gitu ya Gus. Iya betul sekali. Oke. Kita tahan dulu ya Gus Bah ya, Pak Ma'ruf ya. Kita akan sambung di segmen terakhir nanti Mirsa TVmu, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Usai jeda pariwara kami akan segera kembali. Oke. Masyarakat perkotaan semakin sadar untuk memanfaatkan sisa lahan di pekarangan rumah untuk kegiatan bercocok tanam, beternak, maupun budidaya ikan dengan mengusung konsep urban farming. Telur merupakan sumber protein tinggi yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat dan sangat mudah dijangkau. Untuk menghasilkan kualitas telur yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari, dapat dilakukan dengan beternak ayam beras petelur skala rumahan. Beternak ayam beras petelur skala rumahan saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. Dengan lahan terbatas, mampu beternak ayam dan menghasilkan telur dengan kualitas baik. Didukung teknologi sederhana dan ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Melalui metode ini, masyarakat mudah menjangkau bahan pangan sehari-hari melalui hasil panen dan menjaga kualitas telur yang dikonsumsi, serta dapat menambah penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelanggan setia majalah Suara Muhammadiyah? Kini majalah Suara Muhammadiyah bisa Anda dapatkan dalam versi digital. Simak video ini untuk cara berlangganannya. Siapkan smartphone Anda, pilih Play Store, lalu download aplikasi Suara Muhammadiyah Store. Setelah proses download selesai, silakan buka aplikasinya. Jika Anda belum mempunyai akun, silakan untuk mendaftar terlebih dahulu. Silakan isi kolom yang telah disediakan di form pendaftaran pelanggan. Kemudian pilih daftar sekarang. Jika Anda ingin berlangganan majalah, pilih menu majalah yang ada di bawah ini. Lalu, pilih paket langganan. Tahap selanjutnya adalah pilih metode pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, pilih menu akun, kemudian pilih langgananku. Cukup mudah bukan? Silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mirsa TVmu, Anda masih bersama kami, tentunya masih bersama dengan Gus Bah dan juga Pak Ma'ruf di sini, masih berbincang bagaimana ternyata getapak ini bisa menjadi satu solusi jitu gitu ya, Gus Bah ya, untuk kita aplikasikan di keseharian kita. Yang menarik juga ini berarti saya ingin ke Pak Ma'ruf dulu. Ini kemudian bagaimana ketika kita melihat jangka, tadi pendeknya sudah menengah begitu ya, jangka panjangnya dari getapak ini akan melihatnya seperti apa ini Pak Ma'ruf? Ya. Kalau saya ngelihatnya dari program-program Muhammadiyahnya, nanti spesifik getapak biar Gus Bah yang jelasin. Program Muhammadiyah itu selalu orientasinya keberlanjutan, sustainability. Jadi program itu tidak hit and run. Kenapa? Karena problem sosial, problem ekonomi masyarakat itu selalu ada, variasinya yang berubah, komunitasnya yang berganti. Program ini tetap akan relevan meskipun nanti ekonomi membaik. Kenapa? Relevannya digeser pada komunitas yang mungkin
bukan terdampak COVID, tapi sudah mungkin pada problem sosial yang lain. Kan dari sisi konteks kapasitas ke ilmunya, cara modeling mengembangkannya kan tetap bermanfaat, ya kan? Jadi orientasi saya mengikuti dan melihat langsung program-program pemberdayaan Muhammadiyah itu memang orientasinya keberlanjutan, long run, jangka panjang. Kalau langsung outputnya bisa langsung mandiri ya belum tentu. Tetapi ikhtiar menuju situ itu dilakukan. Suksesnya sangat ditentukan si partisipan itu sendiri. Jadi seberapa besar pendampingnya, meskipun pinter, bahkan ada stimulus dana misalnya atau alat itu ya. Tapi ketika mentalnya nggak terbangun juga sama, kan itu kan. Jadi membangun cara pandang, membangun sikap itu yang selalu dilakukan oleh Muhammadiyah, dan itu ciri dari pemberdayaan pencerahan dia seperti itu. Maka enlightening itu ya merubah pada sikap ya, dengan knowledge, dengan pengetahuan yang memadai, lalu ada inovasi programnya, lalu istiqomah menjalankannya itu kan, jangan sampai hit and run. Soal programnya selesai itu iya, tapi ilmunya ini harus ditransformasi untuk empowerment, memandirikan pada komunitas yang lain. Itu. Oke, berarti kemudian ini bisa menjadi satu trigger gitu ya Pak Ma'ruf ya sebenarnya ya, untuk bisa istiqomah. Karena istiqomah itu katanya satu tapi sulit untuk diimplementasikan biasanya. Itu yang berat. Berat juga. Baik, ini gimana nih Gus Bah? Berarti kalau dari Muhammadiyah tadi dikatakan semakin banyak kaki semakin bagus juga begitu kan untuk keberlangsungannya. Harapannya dari Muhammadiyah sebenarnya akan seperti apa ke depannya? Ya, kerja pemberdayaan itu kerja berjejaring ya. Jadi harus banyak pihak, banyak kerjasama seperti itu, sehingga nanti bisa saling melengkapi, sehingga kalau berat ya bisa terasa ringan, mudah begitu, sehingga nanti kedepannya kalau seandainya program Getampak ini mampu mengurangi resiko atau mampu mengurangi beban masyarakat yang terdampak karena COVID ini, tentu kalau ini bisa menguatin masyarakat dalam bidang sektor ekonominya ke depan, karena kita itu berbasis kelompok, berbasis desa, maka kami harapannya itu mewujudkan atau bisa menjadikan komunitas tangguh ya, atau desa tangguh ya, atau desa siaga atau apa, sehingga nanti misalkan ini kelompok masyarakat desa yang kita intervensi secara ekonomi UMKM-nya, nanti misalkan bisa menjadi model desa tangguh ekonomi seperti itu. Misalkan UMKM bergerak, mereka mempunyai komunitas, mau komunitas saling berkoordinasi, misalkan yang di Bali dengan yang di Surabaya, dengan yang di Solo saling berkoordinasi, bisa saling bertukar informasi usaha, atau bahkan saling bertransaksi usahanya itu. Kamu usaha apa sekarang? Beli, kirim. Nah, ke depan mungkin bisa dikembangkan digital marketing bagi pelaku-pelaku usaha. Awalnya mungkin berbasis desa. Wong dulu juga usaha-usaha itu kecilnya juga mungkin dari rumahan begitu. Akhirnya lokal, regional, bahkan go internasional. Seperti ayam KFC itu ya usaha keluarga juga awalnya. Siapa sangka bisa menjadi usaha yang go internasional. Celana Levi's itu juga. Mungkin ya Gatot Tiwul itu mungkin awalnya ya keluarga ya Pak ya, lokal itu, siapa tahu menjadi makanan konsumsi internasional. Ada gudeg juga seperti itu. Nah, dari ini bisa kita rawat, apalagi di era pandemi yang memudahkan kita karena internet udah bagus, online, marketingnya juga marketing online. Ini saling berkoordinasi, berjejaring, dan saling menguatkan, khususnya untuk menumbuhkan ekonomi itu. Saya kira itu orientasinya adalah misalkan komunitas tangguh atau desa tangguh, entah tangguh ekonomi, entah tangguh bencana, entah tangguh kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin jangka panjangnya, tapi jangka menengahnya ya pokoknya ini bisa mengurangi beban masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, inisiasi dari Muhammadiyah yang didukung oleh banyak pihak, termasuk juga pemerintah, termasuk juga lembaga-lembaga yang ada di
luar negeri yang tergabung siap siaga ini seperti itu. Berarti sudah dapat restu gitu ya Gus Bah ya, dari banyak pihak ya. Ya, mungkin ini program yang melengkapi pemerintah juga ya, sehingga program-program pemerintah yang sudah berjalan, mungkin adanya inisiasi Muhammadiyah dan mungkin ada kemiripan, kesamaan, ini bisa melengkapi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita tahan dulu Gus, ada yang telepon sepertinya untuk kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Halo. Ya. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana ini? Halo. Dengan Nining. Dengan Ibu Dini ya? Dari Ketua Panitia Petang. Oh baik. Silakan dengan pertanyaannya Ibu, monggo. Nah, gini ya, saya kan sebagai rumah tangga. Ya, bisakah mewujudkan gerakan kanak yang berbasis keluarga? Sementara sementara saya ada pelaku usaha jasa, itu tidak usaha jahit pakaian. Kalau bisa, bagaimana caranya? Baik, seperti itu Ibu Nining. Baik ya, dari itu aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Gus Bah. Pak Ma'ruf tadi mungkin sudah bisa menangkap pertanyaannya? Ya. Baik, boleh Pak Ma'ruf. Kalau intinya kan kelihatannya Bu Nining itu udah punya profesi jasa jahit, misalnya bagaimana mengakses juga program ini. Saya kira ini hal yang baik ya, peluang yang baik. Jadi substansi dari program ini yang kita setting dan teman-teman lakukan ini kan bagaimana empowerment komunitas berbasis potensinya. Nah, dalam program tidak harus selalu nyantol dengan istilah getapak. Di sana ada, di setiap daerah ada MPM, di setiap daerah ada lembaga atau yang mengembangkan perekonomian. Nah, di sini saya kira seperti Ibu tadi bisa tidak harus langsung pada program yang spesifik getapak ya, tetapi berjejaring dengan pemberdayaan Muhammadiyah, insya Allah bisa. Apa yang bisa saya contohkan misalnya MPM ini mendampingi beberapa teman difabel yang memang memiliki keterampilan jahit, contohnya ya. Ketika diberi peluang untuk saat itu memproduksi baju alat pelindung diri, nyatanya bisa dan itu sustain. Sekarang trennya kebutuhannya masker, nyatanya dia memproduksi dan bisa, ya. Artinya apa? Selama membangun komunikasi berjejaring, kok saya yakin selalu ada jalan. Tapi ketika sudah mikro sekali, misalnya saya personal, kalau personal pasti yang bisa mengcover pada level daerahnya, ya kan? Nggak mungkin seperti PP langsung mengcover personal, nggak mungkin. Tapi kita mengendorse. Kalau misalnya diperlukan, saya butuh referensi tentang apa, nah PP tetap bisa. Tapi pendampingan teknisnya, apalagi kondisi COVID ini ya, itu lebih optimal hanya di level daerah. Bisa cabang, bahkan kalau ranting di sana nggak, cabang lah tadi dari teman-teman PCM. Saya kira PCM jauh lebih powerful ya. Soal PCM nanti minta support PP untuk hal-hal misalnya konsultannya, SDM-nya, insya Allah depan. Bisa ya, tapi ada step-stepnya gitu ya tadi ya. Baik, terima kasih Bu Nining yang sudah bergabung dan ini mungkin bisa disampaikan dulu Gus Bah kepada Mirsa TV-mu yang kemudian ini menjadi kali pertama begitu kan ya, episode pertama, dan insya Allah akan disambung di serial-serial berikutnya. Ini akan seperti apa nantinya ini Gus Bah? Jadi saya lanjutin pertanyaan Bu Nining tadi, misalkan bisa nggak dilakukan nyambi dalam bahasa Jawa ataupun beriringan begitu. Yang getapak ini orientasinya untuk keluarga yang tidak mempunyai lahan ya. Kalau petani yang punya lahan ya nggak perlu urban farming seperti misalkan rumahnya nggak ada lahan sempit, itu kita pendekatannya urban farming tadi. Ya itu bisa saja Bu dilakukan karena urban farming itu tidak selalu
dilakukan tiap hari begitu. Jadi bisa sambi-sambi ataupun di sela-sela kegiatan tadi yang menjahit atau apa itu bisa menyiram, bisa memantau, bisa memupuk, dan itu tidak butuh waktu dan tenaga yang lama dan tenaga yang banyak sih. Jadi kalau ibu rumahnya ada space yang bisa digunakan untuk praktek urban farming seperti itu, baik yang peternakan, baik yang pertanian, lahan sempit itu tidak apa-apa. Nanti contoh-contohnya misalkan filmnya ataupun modulnya, tutorialnya bisa kami contohkan. Oh seperti ini toh urban farming, peternakan yang dilakukan oleh Getapa MCCC PP Muhammadiyah itu. Nah, seperti itu bisa. Saya kira seperti itu. Oke. Dan untuk proyeksinya ini Gus Bah nanti ke depannya begitu ya. Ini juga mungkin Bu Nining salah satu yang menunggu-nunggu nanti ke depannya akan seperti apa lagi. Ya, oke. Jadi gini Bu, jadi Getapa ini kita sengaja berkoordinasi dengan TVMU ya. Kami 1 bulan ini blocking waktunya pada TVMU supaya kami bisa serial ya. Jadi pertama ini secara umum dulu ya, tentang Getapa. Yang kedua nanti tentang urban farming ya, bagaimana lebih teknis lagi, polybag, kenapa hidroponik, macam-macam itu. Termasuk yang peternakan, peternak telur, peternak lele dan sebagainya itu, ikan-ikan itu secara teknis lagi, bagaimana cara motongnya, bagaimana cara itu ada. Terus yang UMKM ya itu ada juga, nanti ada 2 sesi di TVMU. Jadi ibu-ibu semuanya, bapak-bapak pemirsa TVMU yang baik, jangan lupa setiap Senin jam 7 malam WIB itu ada program siaran Getapa terkait dengan gerakan ketahanan pangan berbasis keluarga. Saya kira seperti itu. Oke, jadi lebih spesifik lagi nanti ya Gus Bah ya. Baik, ini karena waktunya terbatas Gus Bah, Pak Ma'ruf mungkin secara singkat saja bisa disampaikan sedikit closing statement gitu ya dari Pak Ma'ruf dulu boleh. Oke, kalau dari saya wabah pandemi COVID ini menjadi tantangan kita bersama, ujian kita bersama, apakah kita ini berani dan mensikapi dengan bijak atau tidak. Yang kedua, mari kita bersama-sama untuk memastikan kita berani berubah. Yang dulu nggak pernah belajar beternak itu ayam kayak apa, kalau memang ini ada potensi, ada peluang, kenapa tidak kita manfaatkan. Paling tidak satu ada pembelajaran, yang kedua sikap yang positif, optimisme, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi kita support semua program baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah ini sangat positif untuk apa? Untuk sama-sama menanggulangi dampak dari COVID itu sendiri. Selama ada program baik didukung dengan penuh gitu ya, Pak Ma'ruf ya. Oke, Gus Bah silakan. Ya, program yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu orientasinya adalah rahmatan lil alamin, Mbak Konita. Jadi kami orientasikan bahwa kerja-kerja Muhammadiyah itu kerja keupatan yang tidak berbasis kelompok sendiri begitu, tapi kami dedikasikan untuk semuanya. Jadi tidak hanya untuk anggota Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, tapi juga untuk semuanya. Karena prinsip kami adalah bagaimana melalui Muhammadiyah itu bisa menebar kemanfaatan untuk semuanya tanpa pilih kasih dan tanpa diskriminasi seperti itu. Jadi kami melakukan ini tanpa ada diskriminasi, apalagi intoleransi. Ya. Jadi kami tidak masuklah wilayah-wilayah itu. Yang penting kami bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu aja, kerja begitu aja. Kerja pokoknya bermanfaat gitu ya Gus Bah ya. Baik, terima kasih banyak Gus Bah ini dan juga Pak Ma'ruf gitu ya, sudah banyak sharing kepada pemirsa TVMU. Sehat-sehat selalu agar bisa terus menebarkan manfaatnya dan semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan begitu ya. Baik, terima kasih banyak pemirsa TVMU, bagi Anda juga yang sudah bergabung bersama kami, sudah telepon, sudah mengirimkan pesan Anda, pertanyaan Anda, atau yang sudah menyimak live streamingnya, dan insya Allah akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang lebih seru dan juga lebih spesifik lagi. Dan akhirnya saya Arsi Konita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.